Hai people, selamat datang di Pocil, nge-podcast sambil chill barengan sama gue Andrian SW. Nah, people, di Pocil kali ini sangat spesial karena bintang tamu ini mau untuk datang ke kantor In Today. Di tengah kesibukannya yang ya bisa dibilang apa ya, padat-padat gitu loh. Dan pastinya terima kasih sekali sudah hadir di kantor In Today. Ada Rahayu Saraswati. Yeay! Apa kabar, Kak? Baik, terima kasih. Apa Sehat? kabar? Sehat, puji Oke. Tuhan, alhamdulillah. Biasanya kalau misalnya aktivitas sehari-hari, ini kan ada jeda untuk wawancara gitu ya, Kak. Tapi kalau misalnya sehari-hari itu Nggak, diawali ini dengan apa bagusnya sih? soalnya udah booking jauh-jauh hari. Oke. Kalau nggak di booking jauh-jauh hari, pokoknya ya baru istilahnya. Jadi sekarang ada disclaimer gitu pada Oke. semua yang menginginkan saya untuk hadir di acara apapun, mohon untuk masuk minimal seminggu sebelum gitu. Jadi kalau misalkan ini ya it's because sudah masuk jauh-jauh hari. Aku tuh suka kagum gitu ya sama wanita yang memang pertama sebagai istri, kemudian juga punya anak dan aktif juga di dunia politik ya guys sih. Karena Kak Sarah ini adalah seorang politikus, aktivis juga dan sekarang juga sebagai seorang direktur atau direksi ngomongnya ya. Direktur. Sebenarnya kalau dari bisnis sih udah berapa tahun, bahkan sebelum masuk politik juga waktu sebelum masuk politik EO, I was direktur utama actually not direktur utama. At that time I was direktur kreatifnya gitu, creative directornya. But now yang diangkat tadi bahwa just a couple weeks ago bergabung di sebuah startup as a Chief Strategy Officer. Oke, nah pertanyaannya, itu otak nggak pusing banyak banget ya gak sih peran-perannya masing-masing? Pusingnya sih ya, pusingnya udah pasti. Tapi kalau misalkan ditanya misalnya gimana caranya untuk balancing semua, it's about prioritizing. Jadi misalnya kalau misalkan udah tertata gitu ya jadwal untuk satu hari apa aja, dan ya pastinya kalau lagi hadir di mana pakai fokusnya apa gitu. Jadi it's about prioritizing and focus gitu. Jadi multitaskingnya lebih pada pembagian tugas untuk hari itu gitu. Oke, tepuk tangan dong. Itu kerennya tuh. Seorang wanita untuk wanita-wanita di seluruh Indonesia, di dunia. Tapi perempuan memang dari dulu, exactly, luar biasa. Karena perempuan udah dari dulu tuh emang pembagian tugas gitu kan. Kayak they're used to being at home, untuk taking care of kids, tapi juga mereka harus mikirin tentang suami, tapi juga mereka biasanya, apalagi kalau misalkan dia bekerja pun juga apakah itu di luar, di rumah pun juga punya home industry juga tetap aja kan, have to have this many hats gitu. Koreksi kalau bisa aku salah, Ya. Kak Sarah ini adalah tipe seorang yang bekerja keras, ya gak sih? Sama seperti halnya ketika Kak Sarah juga terjun di dunia politik, ini sangat kerja keras sekali. Iya, Oke. apalagi di dunia politik. Oke. Karena aku sebenarnya bukan orang yang suka politik gitu. Oke, sama dong berarti kayak generasi millennials yang juga Banyak merasa bahwa banget, nggak suka kan. politik, nggak melek politik. That's gitu. right. Jadi aku adalah salah satu generasi milenial yang sebenarnya di awal tuh maksudnya kayak sebelum masuk ke dunia politik praktis, itu salah satu yang memang nggak suka banget dengan dunia politik. Oke. Ya sama lah, pokoknya ngelihatnya dunia politik itu kotor dan segala macam gitu ya. But ya pokoknya suatu hari dapat panggilan dari Tuhan untuk masuk ke dalam dunia politik, karena istilahnya ya kita nggak bisa jadi tipe yang cuman komplain aja terus gitu ya, komplain, menggerutu dan pokoknya mengkritik gitu, tapi nggak melakukan anything to make any changes gitu kan. Jadi saya tuh tipe yang one of my pet peeves, salah satu hal yang pokoknya bener-bener buat saya gemes dan marah itu adalah kemunafikan, hypocrisy gitu. Jadi saya nggak mau sayanya tuh munafik. So I know bahwa kalau misalkan kita mau ada perubahan di negara ini, kita harus berani untuk masuk ke dalam sistem untuk merubah itu. Because sebagai aktivis, jadi aku aktivis dulu sebelum masuk jadi politik, ya kan. Jadi banyak yang nggak ngeh bahwa aku sebenarnya udah aktivis anti perdagangan orang itu sejak tahun 2009. Set up my own foundation, yayasan 2012.
Jadi baru setup foundation, baru yayasan berdiri, ya tiba-tiba dapat panggilan itu untuk masuk ke dunia politik praktis karena aku ditantang sama kakak waktu itu. Yang dia bilang, kalau kamu tuh aktivis, kamu seperti, mohon maaf, anjing menggonggong dari luar. Cuman bisa bersuara tapi you cannot make any changes gitu kan. So dia bilang kalau kamu memang mau ada perubahan dan ini perubahan sistematis di negara ini as a nation gitu, kamu harus memberanikan diri masuk ke dalam sistemnya. So ya udah 3 minggu setelah itu after pergumulan dapat panggilan masuk, and kerja kerasnya mungkin juga dari segi yang seperti ini ya, buat orang yang full disclosure. Kalau misalkan Google pasti ngeliat my family kan mungkin dilihat sebagai elit politik. Betul. Gitu ya, and mungkin ngelihat aku langsung ini cuma karena anaknya siapa, keponakannya siapa, langsung ada diskriminasi towards me gitu ya. Bahkan panggilan sebagai anak emas juga melekat ya guys sih. Of course, jadi dinasti lah, oligarki lah, etc. gitu ya. So itu kembali lagi juga jadi pemicu for me bahwa I have to prove gitu. Saya harus membuktikan bukan hanya pada diri saya sendiri tapi juga kepada sekian banyak orang lain bahwa I deserve. Bahwa saya layak masuk ke dalam dunia politik praktis, dan waktu itu sebagai caleg, artinya kan sebagai anggota legislatif, sebagai wakil rakyat. So yes, because pet peeve yang tadi nggak mau munafik, I'm a workaholic. Bisa dikatakan I'm a workaholic. Kalau nggak ada kerjaan, jujur stres. Biar nggak stres. menyadari sadar diri. Biar nggak stres, kita cheers dulu kali ya. Cheers, alright. Boleh. Mantap. Nah, Kak Sarah tadi sempat disinggung bahwa untuk masuk atau memperbaiki dari sistem yang ada di Indonesia, politik adalah salah satu jalannya gitu ya kan. Nah, pertanyaannya sebenarnya kalau dari Kak Sarah melihatnya, apa sih yang masih harus diperbaiki sistem yang ada di Indonesia? Well, banyak. Ya mulai dari mana, mau berapa SKS Waduh. kita gitu ya. No, I try to make it as, coba sesimpel. Yang pertama bahwa dari segi ya tentunya kesadaran masyarakatnya dulu, karena banyak dari mereka tuh nggak begitu mendalami. Oke, Pancasila hafal, tapi bener ngerti nggak sih sila yang keempat tuh maknanya apa, gitu kan? So, jangan dites ya. Baru ya, istilahnya nggak tenang, gue langsung mau demi waktu ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, oke? Nah kalau misalkan itu dibaca aja, betul-betul dimaknai aja, itu dipimpinnya oleh apa? Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, gitu kan? So di Indonesia kita sistemnya votingnya itu bukan voting yang seperti di negara lain yang menganut demokrasi. Kita votingnya itu musyawarah mufakat, ya kan? Kalau musyawarah mufakat artinya satu orang nggak setuju aja, itu sebenarnya bisa membuat kita stall, gitu. Nah itu yang banyak istilahnya anak-anak muda tuh nggak ngeh bahwa makanya banyak undang-undang tuh take a long time, butuh waktu lama untuk itu bisa digodok dan selesai, karena memang bayangkan kita negara terbesar keempat di dunia dengan 270 lebih juta jiwa, oke? Ini wakil-wakil rakyatnya, pemimpin-pemimpinnya itu harus yang istilahnya datang dari latar belakang beda-beda, agamanya beda, sukunya beda, rasnya beda, budayanya beda, gitu kan? Values-nya pasti beda, dan itu harus reach a consensus, harus bisa compromise gitu ya, berkompromi dan mencapai sebuah kesepakatan. It's not easy, gitu. Dan dalam hal ini, istilahnya masyarakat harus sadar betul, terutama anak-anak muda ya, yang istilahnya menganggap dirinya selama ini mungkin apatis terhadap politik, nggak mau voting. Sorry deh, kalau misalkan lu nggak vote, lu nggak punya hak untuk menentukan di negara mau kemana. Aku simple aja, I'll make it as straight as that. Sorry, karena nggak bisa dong, istilahnya nggak datang ke TPS, nggak menyatakan mau milih yang mana, terus habis itu giliran yang nggak lu pilih gitu mengambil keputusan, padahal lu nggak ngambil pilihan sama sekali, lu marah-marah gitu. Di sosmed lagi marah-marahnya. Iya dan gitu kan istilahnya netizen maha benar gitu ya. No, that's for me munafik. Kan aku udah bilang bahwa aku bener-bener anti yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan sudah vote, udah ngambil pilihan, oke, dia bukan yang lu pilih, fine.
then you have a right untuk punya hak untuk istilahnya menyampaikan bahwa gue nggak setuju bla bla bla. Tapi kalau misalkan tidak memilih dan ya lu menyatakan cuci tangan terhadap masa depan bangsa ini. Padahal milenial dan Gen Z adalah saat ini 53% dari bangsa ini. We are the majority. Okay. We are the majority right now. Jadi kalau misalkan kita nggak ambil alih minimal tanggung jawab atas hak kita untuk memilih, ya udah omong kosong gitu. Itu satu yang I think in terms of system dari segi kesadaran masyarakatnya sendiri, terutama anak-anak muda, adalah jangan asal mengkritik, tapi pada saat sebenarnya lu bisa make a difference dengan ambil keputusan tentang siapa yang lu pilih, itu nggak diambil dan omong kosong. Yang kedua, dari segi sistem yang harus disadari juga, jangan semuanya hanya dilihatnya tuh dari DPR dan pemerintah pusat, aka pemimpin-pemimpinnya aja. Karena sistem yang ada di Indonesia ini juga sangat terpengaruh dengan, ya mohon maaf, the true runners. Ini setelah 2019 especially, aku menyadari banget bahwa yang betul-betul run the show, yang membuat apakah sebuah kebijakan itu bisa sukses atau tidak adalah apa? PNS-nya. Kalau misalkan dilihat APBN kita, ya sama seperti kalau misalkan kita di perusahaan, kan pasti yang one of the biggest outputnya itu kan gaji. Ya APBN lebih dari 50% adalah untuk gaji loh, dan itu menggaji PNS, gitu kan, atau ASN sekarang sebutannya, ya. So kita juga harus menyadari kalau buat ini, karena di daerah-daerah tuh masih banyak banget yang impiannya itu untuk menjadi ASN, impiannya untuk menjadi PNS, sampai jual tanah, sampai apa demi dia anaknya bisa masuk jadi punya seragam, bisa jadi PNS. Nah, we need to start changing the system dengan seperti apa. Jangan mereka masuk ke dalam sistem sebagai PNS itu dan leyeh-leyeh, nggak tahu harus ngapain gitu. Dan nggak bekerja semaksimal mungkin, istilahnya setelah makan siang udah pulang. Dan mohon maaf gitu ya, yang seharusnya menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, guru, kan kalau misalkan kerjanya guru itu di sekolah negeri, kan dibayarnya gajinya oleh negara. Maksudnya yang kerja malah guru honorer gitu kan, merekanya malah leleh-leleh aja, malah pulang lebih awal, bahkan kadang-kadang nggak datang untuk ngajar. Ini harus betul-betul dirubah sistemnya. I'm not saying semuanya seperti itu, tetapi kita harus betul-betul menyadari, mudah-mudahan anak muda yang mau jadi PNS yang ada di daerah betul-betul melakukannya karena memang mau melayani. You are PNS atau ASN itu artinya civil servant, pelayan rakyat. Itu bukan hanya anggota DPR, wakil rakyat is one thing gitu. Itu kan wakil rakyat bukan mengeksekusi. Dia adalah mengambil kebijakan dari segi kebijakannya. Misalnya buat undang-undang is not the one yang menjalankan. Yang menjalankan adalah eksekutif. Tapi eksekutif bukan hanya menterinya. Lah menterinya kalau nggak didukung sama para PNS-nya yang ada di dalam jajaran kementeriannya. Bahkan sampai ada kata-kata yang istilahnya menterinya bisa siapa aja, mereka kayak yang sewa gedung. Tapi yang benar-benar yang ada di dalam gedung yang menjalankan adalah kita. Sampai seperti itu. Nah ini kita harus betul-betul mencoba untuk merubah sistem. Salah satunya adalah dengan mereview aturan yang berlaku untuk PNS dan ASN kita untuk memastikan bahwa mereka memang menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Oke, that's just two ya, di antara sekian banyak yang harus dirubah, but that's two. Kalau ngomongin soal waktu, cepet banget ya guys sih, tiba-tiba 2023 terus 2024. Kalau politik sih kedip mata sekali juga tiba-tiba udah pemilu gitu kan. Persiapan untuk nanti di 2024, kira-kira strategi apa yang akan dikeluarkan oleh Gerindra? Boleh di-spill nggak atau nanti dulu, di-keep dulu aja? Kalau strategi udah pasti no spill. Maksudnya dikasih tahuin sekarang, ada yang nonton kalau misalkan dari pihak yang lain, oh iya itu bagus juga itu. Terus dicatat. Diikutin gitu. ya? Jangan dong, that's up the sleeve gitu. Tapi kalau persiapannya? Persiapannya sih udah pasti. Supaya bisa memenangkan pemilu lah paling nggak Gerindra gitu. Kalau misalkan dari, kita kan sebenarnya udah persiapan bahkan udah dari tahun lalu. This is the thing about politics gitu ya. Istilahnya kita memang di dunia politik, mau di negara manapun,
itu pasti udah selesai pemilu, udah langsung persiapan pemilu yang berikutnya. Nggak ada istirahat, nggak ada. Karena memang waktunya sangat cepat. Of course kita lebih longer daripada Amerika ya, kan mereka cuma 4 tahun, kita kan 5 tahun. Tapi dari tahun lalu sebenarnya kita sudah sebagai partai sudah melakukan persiapan, restrukturisasi dan seterusnya. Tahun ini restrukturisasi sudah selesai, Bapilu yang udah dan itu kan verifikasi kemarin udah dilakukan. Jadi kita memang udah bahkan selesai karena kita beda dari tahun 2008 dan 2013, kita kali ini tidak membuka pendaftaran untuk calon legislatif. Kita melihat dari kader kita sendiri karena honestly Gerindra sudah partai kedua terbesar di Indonesia. Jadi kita juga rada-rada jengkel dan frustrasi gitu kalau misalkan ada nih tiba-tiba datang, tiba-tiba mau jadi caleg gitu. Tapi terus dia bukan kader kita yang dari awal gitu misalnya. Terus pas udah jadi gitu, ya anggap kita cuma kendaraan aja gitu. Nah itu yang bikin kita rada-rada jengkel. Nyindir gitu siapa sih? Ada banyak. Ada banyak. Ada banyak. Oke. Mungkin kalau ada yang tahu bisa Kalian komentar yang aja ada ya. di daerah ya, ya dilihat nih. Oke, tapi kalau misalnya dari Kak Sarah, ini kan sekarang diminta langsung, misalnya nih ya, ini jadi kayak berandai-andai, tapi nggak, misalnya diminta untuk menjadi seorang ketua umum Partai Gerindra, gimana? Udah ketawa. Nggak, karena apa ya, jujur beberapa hari ini tuh somehow the subject come up terus gitu. Dan saya orang tuh bingung ya kalau ngomong, terutama yang di dunia politik, bingung kalau ngomong sama saya. Masyarakat mungkin melihat Kak Sarah mampu. I don't know ya, kalau soal mampu, jujur. Kemampuan itu for me tergantung standar yang kita taruh. Karena in my opinion, yang kemampuan yang dibutuhkan itu untuk leading sebuah partai, ya memang ada beberapa hal yang, let's put it simple kayak gini deh. Aku tuh orangnya nggak ada ambisi sama sekali di dunia politik. Dari awal pun juga sebenarnya nggak suka dengan dunia politik. Masuk ke dunia politik aja juga harus diminta sama Tuhan gitu loh. Kalau nggak diminta sama Tuhan nggak bakal gue masuk ke dunia politik. Jadi kalau orang misalnya ngangkat soal nanti menjadi ketua umum berikutnya, dan honestly saya nggak ada ambisi ke situ, nggak ada pemikiran juga untuk jadi ketua umum, dan menurut saya juga masih banyak yang sangat mampu layak untuk menjadi ketua umum. Kalau misalkan untuk tetap berkiprah, tetap kontribusi gitu ya udah pasti gitu, tapi honestly satu nggak ada ambisi, dan memang banyak orang frustrasi kalau ngomong sama saya, as I explain, itu karena mereka mikirnya orang politisi itu kalau dia dalam politik pasti punya ambisi, nggak mungkin enggak gitu. Jadi dikasih lah gitu istilahnya posisi, mau nggak jadi ketua umum ini, mau nggak jadi ketua umum itu gitu ya, maksudnya bukan di luar dari Gerindra gitu. Karena orang berpikiran jadi ketua umum sebuah asosiasi, kalau lebih banyak asosiasi jadi ketua umum tuh kayaknya kayak ngumpulin sertifikat nggak sih gitu ya. Kalau buat orang mahasiswa kan kayaknya professional certificate. Banyak title dari belakangnya gitu kan. Ya pokoknya disimpan aja semua sertifikat dari conference dan webinar dan bla 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 gitu. Ini hampir kayak gitu, and I don't agree karena jadi orang memang frustasi karena honestly I have no ambition. Kalau diminta sekali lagi kalau diminta enggak, itu masih jauh sekali. Dan honestly kalau misalkan kalau diminta besok misalnya gitu, for me saya langsung ketawa gitu, karena honestly masih banyak yang lain yang jauh lebih mampu dan layak. Oke, siap. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini terkait soalnya soal Gerindra gitu loh, partai gitu yang ditanya. Sistemnya di kita beda, sistemnya di kita harus ada ini dulu, kongres dulu. Siap. Ini kan kalau di media sebenarnya ya udah lalu lah ya sebutan dari seorang Kak Sarah anak emas.
Aku tuh nggak pernah loh disebut anak Iya, mahasiswa. tapi media yang membuat stereotipnya seperti itu. Oh, oke. Iya gak sih? Padahal kayaknya anak emas di tempat gue banyak banget gitu. Okay. So this like the first time I'm hearing loh ya. Abis ini langsung Google gue. Ada media manakah yang menyebut anak tapi emas gitu? dari Kak Sarah sendiri kayak merasa gak sih satu sisi kayak diuntungkan karena sebagai keponakan dari Pak Prabowo gitu? Nah, oke. Jadi gini. Ini yang kalau di awal, remember I said bahwa justru aku harus kerja keras lebih keras lagi dibanding orang biasa mungkin ya. Karena ekspektasinya itu sudah pasti against me, gitu ya. Jadi justru beda kalau misalkan orang yang betul-betul mengerti posisi privilege gitu ya, pasti tahu bahwa itu bukan sebuah keuntungan tapi sebuah beban. Beban. Oke. Tapi I don't look at it as beban karena memang itu bisa tergantung kita mau menggunakan itu untuk apa. Istilahnya gitu. Jadi pernah nih aku ngomong di talk show lain gitu ya. Yang dimana aku bilang bahwa loh, orang lain mungkin ngelihat posisi ini satu sebagai beban atau mungkin istilahnya bagus tuh kalau di dunia politik. Yes, seolah-olah kayak karpet merah. Padahal kalau misalkan benar-benar VIP. Iya, padahal kalau benar-benar mengikuti jejak politik aku tuh nggak seperti itu sama sekali. Aku mulai dari bawah banget. Kader di organisasi saya pun juga sebagai ketua departemen, ketua bidang. Terus mengikuti kongres untuk jadi calon ketua umum. Kalau di DPP Gerindranya pun juga aku waktu itu masih kader, terus dari kader jadi ketua departemen, dari ketua departemen jadi sekarang wakil ketua umum. Itu nggak ada karpet merah buat aku sama sekali gitu. Okay. Keuntungan satu-satunya yang aku dapatkan adalah bahwa aku bisa ngomong langsung dengan pimpinan partai kalau ada hal-hal yang memang dekat di hati, misalnya soal isu perempuan dan anak. Jadi aku bisa, I have a privileged position dan itu sebuah keuntungan yang luar biasa yang dimana aku bisa langsung bilang, misalnya nih, Pak D, aku manggilnya kan Pak D. Pak D, Sarah nggak setuju kalau misalkan kita Gerindra stance-nya seperti ini. Untuk undang-undang yang ini kita harus menolak. Misalnya, and that happened. Dan waktu itu terjadi. Waktu itu untuk perpu yang dikenal sebagai perpu kebiri kimiawi. Why? Karena memang di dalamnya itu pokoknya ribet lah. Pokoknya tidak seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Dan kita akhirnya mendengar masukan bahwa kita akan menolak gitu. So, in that sense itu keuntungan. And my position juga privilege dalam arti istilahnya aku nggak takut. Kalau misalkan ada hal-hal yang aku nggak sepakat nih dengan kebijakan partai, I have no fear untuk menyampaikan itu. Bukan soal istilahnya, ntar takut, istilahnya banyak anggota dewan lain, banyak wakil rakyat lain itu takut untuk menyuarakan isi hati mereka karena takut di PAW namanya, pergantian antar waktu, dipecat. Gitu loh. Karena istilahnya kan gila ntar dipecat terus hilang dong kesempatan untuk melanjutkan. Akhirnya mereka harus diam. I have no fear untuk itu. Jadi itu satu keuntungan. Dimana I can say kalau misalkan maaf saya akan menyampaikan kalau saya nggak setuju. Dan I have that position yang orang lain nggak punya. And for that I'm grateful. Saya bersyukur karena artinya I can voice. Saya bisa menyuarakan apa yang menjadi dalam isi hati saya tentang isu-isu yang memang matters gitu loh. Dan untuk misalnya maju kampanye, ya of course it helps lah kalau misalkan dikenal sebagai keponakannya Prabowo Subianto. I'm not gonna deny that gitu loh. Tapi kembali lagi, itu menggunakan itu untuk apa? Jangan asal ngomong dinasti, jangan asal ngomong oligarki. Kalau misalkan lu ngomong gitu, ya marahlah sama Justin Trudeau kenapa dia bisa jadi wong dia anaknya Perdana Menteri. Betul. Marahlah sama Shinzo Abe wong dia juga Perdana Menteri, ayahnya juga Perdana Menteri. Yes. Karena juga balik lagi seperti itu nggak bisa ditolak, itu kan emang dapat privilege aja it's gitu. It's just fact. Dan kita jangan menghilangkan realita bahwa memang kita ini yang lahir di keluarga yang bisa dikatakan dinasti itu, kita tuh menghirup udara politik istilahnya. Itu udah sehari-hari. Dari kita lahir, kita duduk makan malam itu udah mendengar pembicaraan tentang politik dan tentang bagaimana negara ini akan kemana. Itu dari makan malam sama opa yang adalah begawan ekonom. So
ya apakah itu disalahkan gitu loh, bahwa just because of kita lahir, kan kita nggak bisa decide mengendalikan kita lahir di keluarga mana, tinggal dilihat memang punya will dan punya layak dan memang punya pemikiran dan intelektualitas atau enggak, ya itu silahkan dinilai gitu. Oke. Satu pertanyaan terakhir, jawab singkat aja. Ini kalau misalnya karena tadi udah panjang kan. Kalau misalnya orang-orang di luar sana, ya misalnya saya lah ya, melihat seorang Pak Prabowo adalah sosok yang tegas, kemudian juga berani. Nah, tapi aku pengen tahu, kalau dari Kak Sarah sendiri melihat Pak Prabowo itu sosok yang seperti apa? Sama juga atau? Nggak, kalau soal tegas iya, menakutkan juga kadang-kadang. By the way, aku pernah dicubit loh sama Pak Prabowo. Hah? Dicubit? Oh my god, apa yang telah kau lakukan? Waktu pas lagi liputan, aku pengen nanya sesuatu gitu ya, tapi waktunya nggak ada. Jadi kayak sebentar ya gitu. Ya kan? Dia rupanya menyalahi aturan dia. Cubit. That's what I mean. Okay. Orang kan nggak bakal pikir bahwa dia tipe yang bakal nyubit atau apa gitu. Ya humoris gitu loh. Jadi istilahnya dia kalau misalkan ya kembali lagi tegas, berani, apalagi berani gitu ya. Makanya the guy has no fear lah. Kalau dia udah sesuatu yang dia anggap bahwa itu adalah kebenaran, dan dia ya, he will fight for it gitu kan. Dan itu juga alasan kenapa I have no issue mendukung dan masih sampai sekarang kita masih menjaga loyalitas, dan masih banyak banget kader-kader kita yang bahkan yang tadinya nggak kader jadi mau jadi kader karena memang melihat wow, this guy if nothing else is consistent gitu loh, dan benar-benar fearless, dan dia selalu ya pokoknya kalau jatuh bangkit lagi, which is teladan banget gitu. But kalau misalkan sebagai seorang keponakan gitu ya memang orang tuh masih suka kaget kalau dengar dia guyon, kalau dengar dia istilahnya making jokes gitu ya, buat sebuah ya pokoknya ngelawak lah gitu. Tapi itu udah biasa kalau di kita gitu. Pasti kalau misalkan makan pasti ada nih yang ada nih ya. Malam ini apa nih yang mau digoyonin nih gitu. Itu pasti udah biasa. Siap. Boleh kita cek berarti buat Cheers. Pak Prabowo ya? Yes, thank you so much. Cheers. Tadi Kak Sarah ada keinginan buat balik lagi gak sih jadi bagian di DPR? Nah ini ya, keinginan tuh dari dulu juga sebenarnya nggak pingin gitu loh. Cuma enggak, kan aku itu panggilan dari Tuhan, memang disuruh gitu. Kalau tapi misalnya untuk 2024 sih udah pasti akan, karena ya kembali lagi punya tanggung jawab juga sebagai vote getter gitu ya, sebagai kita anak-anak muda ya, kita kalau mau kontribusi ya salah satu cara untuk berkontribusi kalau punya kemampuan ya untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya untuk partai di mana kita berada. Atau justru ada keinginan bukan hanya di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, tapi justru menjadi salah satu kepala daerah di sebuah provinsi atau... Kan 2020 udah tuh ya pilkada gitu ya, sudah. Keinginan gitu. lagi? Oh, kalau belum sih, belum. Jujur belum. Kalau misalkan itu pun juga waktu itu maju karena diminta. DKI Jakarta? DKI. Who know, ya kan? Nggak, waktu itu kan pernah tuh Wagub kan posisi pernah kosong. Nah ini eksklusif di In Today. Mantap. Belum pernah nih ya kita ngebahas nih. Waktu itu kan untuk Wagub DKI. Jujur memang salah satu nama kan yang muncul sempat nama aku gitu. Kembali lagi aku nggak pernah yang nyari. Jadi orang yang istilahnya nyari aku gitu. Dan sempat sebenarnya pembicaranya tuh udah lumayan serius gitu. Tapi ya ada yang lebih ambisius daripada saya, jadi saya mundur teratur. Yang sekarang ini berarti? Oh nggak tahu, kalau yang itu no, itu ada yang lebih ambisius daripada dia gitu, tapi maksudnya yang mendorong dia. Kalau untuk di 2024, adakah harapan? Kira-kira seperti apa? Ya pemimpin harapannya Indonesia? Kalau itu udah langsung ya gitu. Harapannya tentunya Gerindra menang, Prabowo presiden gitu ya. Nggak. Kalau misalkan lebih dari itu, honestly berharap bahwa bangsa Indonesia ini bisa lebih dewasa dalam dunia perpolitikan. Artinya bukan orang yang ada di dalam politik, maksudnya masyarakatnya.
Itu seluruhnya bisa lebih dewasa dalam membaca informasi, menelaah informasi, jangan dengan mudah kemakan hoax, dan istilahnya dewasanya itu pun juga dalam arti harus bisa melihat bahwa perbedaan dalam politik, pandangan politik, istilah cara kita mau berkontribusi pada bangsa itu bisa berbeda. Mungkin ada yang sepakat dengan pasal 33, ya, maksudnya bahwa apapun yang ada di atas bumi, udara dan air di Indonesia itu milik bangsa gitu. Mungkin ada yang sepakat seperti saya dan kita di Gerindra sepakat. Mungkin ada yang nggak sepakat dengan itu. Ada yang lebih sepakat dengan sistem kapitalis liberal gitu loh, yang istilahnya free for all gitu. Nggak sepakat dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya nggak sepakat dengan Pancasila, by the way. Oke gitu, tapi perbedaan itu gitu, ya let it stay di ranah politik gitu. Tapi jangan sampai itu masuk ke ranah pribadi. Jadi ya aku salut banget dengan misalnya suami istri beda pilihan gitu. Misalnya yang ini capresnya yang A, yang ini capresnya B, terus pandangan politiknya berbeda, tapi masih bisa menjaga hubungan dalam keluarga dan melihat bahwa ya itu perbedaan sikap politik, tapi bukan berarti kita harus bermusuhan. Nah, harapannya ke depannya kita bisa jauh lebih dewasa seperti itu, supaya kita tidak mau, jangan sampai kita mau untuk dipecah belah, karena justru kalau misalkan kita bersatu kita teguh, kalau bercerai kita runtuh. Mantap, keren. Terima kasih Kak Sarah atas waktunya ngobrol-ngobrol. Terus juga sukses buat rencana-rencana kedepannya. Sukses buat Gerindra dan juga Pak Prabowo. Thank you so much. Terima Masih ingat gak ya beliau nyubit aku? Kayaknya harus ditanya nih. Itu gak mungkin ikut deh kalau gitu. Makasih ya Kak Sarah atas waktunya ya. Thank you so much. Cheers untuk In Today. Siap kalau gitu. Terima kasih dan demikian Pocil Podcast sambil ngecil. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Andreas pamit. In Today, in People's Way. Bye-bye. Makasih. Cheers lagi yuk. Cheers. Dirimu tadi cheers tapi nggak minum. Iya betul. Pelanggaran.